pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Diduga terpapar COVID-19, seorang tahanan meninggal dunia. Ratusan sopir angkot di kota Jayapura ikut tes cepat massal. Warga Busiri, Kabupaten Mimika, kembali memblokade jalan. Seorang tahanan yang dititip oleh Kejaksaan Negeri Jayapura di Polresta Jayapura Kamis pagi meninggal dunia. Tahanan inisial IM itu baru dirawat 3 hari di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk membuktikan apakah tahanan tersebut terpapar COVID-19, petugas kesehatan melakukan tes cepat dan hasilnya non-reaktif. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav Urbinas membantah berita yang beredar yang menyebutkan tahanan tersebut meninggal karena COVID-19. Berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan keluarga untuk berita duka ini, dan dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan memiliki riwayat sakit di paru-paru. Sedangkan hal lain yang terkait dengan COVID-19 yang bersangkutan termasuk tahanan yang non-reaktif atau negatif COVID-19 untuk sudah pernah menjalani pemeriksaan. Jadi sudah kita bantu dan koordinasi dengan keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Dok 9 kali di Jayapura Utara, dan keluarga telah menerima berita-berita ini. Gustav juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kabar duka dari Satgas COVID-19 Papua. Pada Kamis dini hari, 1 pasien positif COVID-19 yang dirawat di salah satu rumah sakit mitra di kota Jayapura meninggal. Juru bicara Satgas COVID-19 Papua, Dr. Silwanus Sumule mengatakan, pasien yang meninggal berinisial S, jenis kelamin laki-laki dan berusia 57 tahun. Dr. Sumule menyebutkan pasien meninggal bukan karena penyakit penyerta, tetapi karena virus corona yang menyerang ginjal pasien sehingga rusak. Dari data-data yang kita dapatkan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan kasus kita masih terus berlangsung. Kami berharap betul ada perhatian, jangan menganggap enteng dan menganggap remeh dari penyakit ini. Tadi dapat kami sampaikan bahwa ada 1 kasus yang dinyatakan meninggal dan tidak mempunyai komorbid atau penyakit penyerta, tidak hanya menyerang paru-paru yang biasa didapatkan pada penyakit ini, tetapi juga menyerang ginjal, dan itu berdampak pada gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya kami meminta juga perhatian kepada kabupaten-kabupaten kota yang ODP-nya masih cukup tinggi, Kota Jayapura, Mimika, Kabupaten Nabire, Bovendigul, untuk memberikan perhatian untuk segera melakukan trace, tes, dan treat, membangun kerjasama antar kabupaten kota yang berdekatan atau kabupaten-kabupaten tetangga. Kami tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua akan siap membackup teman-teman yang ada di kabupaten kota. Ketika kita bekerja sama
mempunyai persepsi yang sama untuk menangani pandemi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan menyelesaikannya. Adanya kasus baru ini, Dr. Semulai kembali menegaskan bahwa wabah corona di Papua belum berakhir dan meminta masyarakat tidak menganggap remeh virus ini. Data per 18 Juni, total pasien positif COVID-19 di Papua berjumlah 1.303 kasus, dirawat 761 dan sembuh 526, serta meninggal dunia 16 orang. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Untuk mencegah pemilihan berjubel di lokasi pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Daerah Merauke menambah jumlah TPS di setiap distrik yang ada di Kabupaten Merauke. Penambahan 24 TPS untuk mencegah pemilih berjubel saat melakukan proses pemungutan suara. Ketua KPUD Merauke, Teresia Mahuse, mengatakan adanya penambahan TPS itu mengikuti instruksi KPU Pusat dalam menerapkan protokol kesehatan saat pemungutan suara 9 Desember nanti. Meskipun ada penundaan, tapi semua tahap tetap dilaksanakan. Gitu? Ya, tetap dilaksanakan. Tidak ada tahapan yang tidak dilaksanakan, semua dilaksanakan. Semua dilaksanakan, mungkin ya? memang jadwalnya aja yang berubah atau otomatis dia tahapan mengalami pengunduran, iya kan? iya. Karena mengalami penundaan. Penundaan ya. Ya. Nah, begini ya, karena memang kita tetap melaksanakan pilkada atau pemilihan serentak di tengah wabah atau pandemi COVID-19 ini, maka otomatis ini dengan memperhatikan ya, maksudnya tahapan yang kita laksanakan ini tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tahapan yang harus kita laksanakan dalam pandemi COVID-19 ini dengan memperhatikan protokol kesehatan ini, misalnya terkait dengan TPS ya. TPS ini sesuai dengan aturan itu minimal 800 pemilih per TPS. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami diinstruksikan oleh KPU RI untuk mengurangi jumlah pemilih yang dari 800 menjadi 500 pemilih per TPS. Setelah ditambah 24 TPS, sehingga total TPS di Kabupaten Merauke menjadi 489. Sementara jumlah pemilih di Kabupaten Merauke sebanyak 155.000 yang terbagi pada 20 kecamatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Kota Jayapura terus melakukan tes cepat COVID-19 guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura. Sebanyak 200 sopir angkot di Terminal Meseran Kota Jayapura ikut tes cepat massal yang digelar oleh Satgas COVID-19 Kamis siang. Dari 200 sopir angkot yang ikut tes cepat massal, 6 orang sopir angkot dinyatakan reaktif dan langsung dikarantina serta tes swab. Nomornya berapa tadi, Bu? Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano meminta agar sopir angkot tidak takut ikut tes cepat karena pemerintah menjamin seluruh biaya pemulihan pasien positif COVID-19 yang ada di Kota Jayapura. Kami sudah pesan dari tim Bansos, kalau ini dia periksa dia rapid testnya ini dia negatif, jangan HP-nya juga negatif, HP-nya langsung mati, tidak boleh. HP-nya tetap hidup, supaya kita akan ambil, kita inapkan, kita berobat, nanti cepat sembuh, yakin cepat sembuh. Ya. Untuk itu semua, hari ini berapa yang terdata, itu semua harus di rapid test. Kalau boleh ada istri, ada anak, dibawa untuk di rapid test di hari ini. Supaya semua warga kota ini kita periksa. Jumlah kita ini terus bertambah. Setiap hari ada penambahan 1, 2, sehingga yang positif sudah 560 orang di Kota Jayapura. Dibanding dengan jumlah penduduk 463 jiwa di Kota Jayapura. Ini kita terus bersama Dewan terus melakukan rapid test. Ini salah satu
keberhasilan dari Dinas Kesehatan Kota dan tim gugus untuk melakukan rapid test ini. Hingga istilah saya membuang pukat, menangkap kalau ada yang terinfeksi virus, langsung kita berobat, kita tangani dia dan dia cepat sembuh. Dan ini kita terus lakukan. Menuju new normal, pemerintah Kota Jayapura telah membuka ratusan pangkas rambut dan salon yang ada di Kota Jayapura. Data per 18 Juni pasien positif COVID-19 di Kota Jayapura terus bertambah. Saat ini pasien COVID-19 berjumlah 632 orang, 451 dirawat di rumah sakit dan hotel, 172 dinyatakan sembuh, dan 9 orang meninggal dunia. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua.